hama dan juga penyakit pada hidroponik. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Sistem hidroponik dapat dijadikan sebagai alternatif pertanian pada suatu daerah yang memiliki keterbatasan lahan ataupun keterbatasan kualitas tanah. Tanaman ini akan tumbuh tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media lainnya seperti rock wool, spons, arang sekam, dan lain sebagainya dengan mengoptimalkan cairan nutrisi yang diperlukan. Lanjut, kenapa sih perlu penyemprotan pestisida? Nah, sebagian dari sistem hidroponik di Indonesia itu masih belum dibudidayakan di dalam greenhouse atau di dalam rumah kaca itu, sehingga masih banyak terdapat ruang-ruang ataupun ventilasi yang sangat terbuka lebar gitu. Meskipun sistem hidroponik ini mampu mengefisiensikan penggunaan air dan ruang, namun tanaman hidroponik juga rentan terhadap serangan hama dan juga penyakit yang dapat merusak kualitas dan hasil produksinya, yaitu dapat terkontaminasi oleh hama dan bakteri ataupun yang mengakibatkan penyakit-penyakit tertentu pada tanaman itu dapat melalui celah-celah atau ventilasi pada hidroponik itu sendiri. Kemudian permasalahan apa sih yang sering ditemukan dalam pertanian hidroponik itu? Yang pertama yaitu hama dan penyakit. Yang kedua kurangnya efisien, dan yang ketiga itu masih tergantung pada metode manual. Yang pertama itu ada hama dan penyakit, yaitu dipengaruhi oleh kelembaban media tanam dan juga kebersihan media tanam. Media tanam yang memiliki kelembaban tinggi itu cenderung basah, sehingga mengakibatkan cepatnya pertumbuhan mikroba ataupun jamur di dalam media tanam tersebut. Ketika jamur atau bakterinya itu tumbuh di media tanam itu, maka akan menghambat pertumbuhan akar ataupun pertumbuhan pada sistem hidroponik, sehingga cenderung gagal. Kemudian yang kedua itu kurang efisien, di mana faktornya yaitu kurang merata dan berbahaya apabila tidak sesuai dosis. Sebenarnya penggunaan hidroponik itu bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan juga yang lebih sehat dan bergizi. Namun permasalahan hama ini mempermasalahkan dalam penggunaan pestisida. Namun pestisida itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya apabila digunakan sesuai dosis. Kemudian yang ketiga yaitu metode manual, di mana masih memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar sehingga dikatakan kurang efisien juga. Berikut contoh penyemprotan pestisida tanpa menggunakan IoT. Kemudian apa sih itu peran dari IoT? Peran dari IoT yaitu yang pertama efisiensi dan deteksi tepat sasaran. Yang kedua itu ada pemantauan dan pengendalian jarak jauh, dan yang ketiga itu ada penghematan waktu dan juga tenaga. Di mana penggunaan IoT dalam pestisida ini akan mempercepat proses pematian mikroba ataupun jamur yang sudah mulai berkembang di dalam tanaman hidroponik, sehingga permasalahan di dalam hidroponik itu dapat segera diatasi. Pertama yaitu ada Arduino Uno. Arduino Uno itu perangkat mikrokontroler untuk proses pengontrolan apapun. Sedangkan Media Essential itu untuk mengirim pesan atau informasi melalui SMS gateway. Kenapa sih menggunakan SMS? Karena secara umum petani itu masih belum memiliki HP Android, sehingga masih menggunakan SMS. Kemudian ada relay, di mana relay itu melakukan koneksi on-off pada pompa. Kemudian ada DHT22 yaitu alat pengukur suhu dan juga kelembaban. Kemudian ada water sensor yang berfungsi untuk mengatur ketersediaan pestisida dalam tangki yang sudah disiapkan. Jika habis, maka akan memberikan informasi sinyal untuk pengisian ulang. Kemudian ada pompa booster, di mana diperlukan rancangan terlebih dahulu terkait kapasitas pompa dan juga kapasitas lahan yang akan diolah. Kemudian ada mesin diesel yaitu alat untuk menyemprotkan pestisida ke dalam tanaman. Kemudian ada handphone itu untuk memberikan informasi kepada petani. Dan ada bak atau penampung yaitu untuk menyimpan cairan pestisida yang akan digunakan. Sedangkan LCD ini letaknya itu harus didekatkan dengan controller untuk mengetahui suhu dan kelembaban pada saat itu, sehingga tidak harus menunggu informasi dari handphone. Gitu ya. Jadi bisa digunakan hanya seperti ini sebagai prototipe saja. Nah, kemudian GSM Shield ya digunakan untuk mengkoneksikan antara microcontroller dengan handphone untuk menyampaikan informasi berupa SMS gateway. Kemudian dari microcontroller juga ke LCD untuk menampilkan hasil informasi yang dapat oleh pengukuran dari suhu DHT22, dan juga dapat memberikan informasi kalau seandainya pengukuran suhu yang tadi diharapkan bahwa kita ada di rentang 24 sampai 28, sehingga kalau rentangnya di bawah itu maka diperlukan untuk melakukan proses penyemprotan gitu ya. Kemudian kalau rentangnya di atas itu tidak melakukan proses penyemprotan. Ini fungsinya adalah yang kita semprotkan itu adalah pestisida, sehingga untuk memastikan bahwa kelembaban dan suhu yang ada di dalam lingkungan, dalam lingkup perangkat ruangan itu yang sudah kita siapkan itu tetap selalu terjaga. Perancangannya ada misting nozzle-nya. Kemudian di sini kalau dilihat dari di sini perangkatnya di sini simpan. Jadi ini ada boxnya, panel boxnya ya. Nanti di sini ada LCD yang menandakan menentukan berapa suhu dan berapa humidity-nya. Ya, kemudian di sini ini contoh aja karena dia modelnya adalah prototype, jadi kita pakai galon air ya untuk mengisi airnya, sehingga plus pestisida ya sebagai pengisi air dan pestisida untuk proses penyemprotan. Jadi di sini nanti akan dilakukan penyemprotan. Nah, di sini ada nozzle-nozzle-nya yang pada saat nanti terjadi pengurangan atau kurang suhu atau kurang kelembabannya, maka dia akan melakukan penyemprotan di situ. Masih tantangannya yaitu yang pertama biaya awalnya tinggi, kemudian pemeliharaan dan perawatannya itu secara berkala, dan juga masih keterbatasan teknologi di berbagai daerah. Berikut contoh otomatisasi